Kerja ibu, ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu kerja ibu? Mengurus laut Indonesia supaya ikannya banyak dan bisa ditangkap oleh para nelayan. Termasuk di dalamnya jaga pencurian ikan. Kalau ada kapal pencuri ikan yang ketangkep, ya ditenggelamkan. Nah, Pak Dirjen PRL itu punya gagel. Nanti yang datang hari ini, Pak Bupati tolong dicatat namanya. Nanti Ibu kirim gagel dari Jakarta. Supaya apa? Supaya kalian bisa lihat indahnya bawah laut. Kalau sudah tahu indahnya bawah laut, maka harus dijaga. Adik-adik semua, jaga jangan buang sampah sembarangan. Harus jaga laut kita. Kalau lihat sampah di pinggir pantai harus diambil. Ibu Susi dan sekali kami hormati Ibu Menteri, kami laporkan bahwa setahun di Banyuwangi Ibu ada 99 event festival. Festival ini bagi Banyuwangi bukan hanya festival pariwisata Bu, tapi ini menjadi cara Banyuwangi untuk mengkonsolidasi berbagai kegiatan. Salah satu festival dari 99 event ini dan salah satunya adalah Banyuwangi Underwater Festival. Kita ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Konservasi adalah bagian dari program-program pemerintah maupun masyarakat yang sebetulnya sangat penting untuk menjaga keberlanjutan daripada ekosistem dan lingkungan kita. Tanpa konservasi, apa yang kita punya, alam, nature resources, terutama kalau kita bilang pesisir, pantai, laut, kita bicara renewable nature resources, yaitu sumber daya alam yang bisa terus diadakan dan berkelanjutan, bukan model tambang. Ditambang satu saat habis, minyak diambil terus lama-lama habis. Tapi kalau ikan, kemudian alam, hutan itu kita jaga, kita tanam kembali, kita reboisasi, termasuk juga terumbu karang, kita replanting, kita jaga, itu akan terus memproduksi sumber daya perikanan kita, baik kepiting, udang, ikan, yang disiapkan dan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Tanpa kita mestinya intervensi ikut campur. Kita tinggal mengatur, ambil pada waktunya, pada kesempatannya, biarkan mereka sesekali untuk multiply, untuk beranak pianak. Kalau saya tidak tahu di Banyuwangi, Pak Bupati, kalau di Pangandaran, Cilacap, pantai selatan Jawa Barat biasanya hari Jumat libur karena Jumatan. Lalu ada yang percaya dengan Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu libur, tidak diambil, tidak ke laut. Nah itu adalah kesempatan ikan-ikan, udang-udang untuk pacaran, kawin, beranak, untuk memperbanyak jumlah mereka. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi kalau kita jaga sumber daya alam yang berkelanjutan, itu hasilnya hanya satu. Kita atur, kita limitasi, tidak boleh diambil yang bertelur, misalnya kepiting bakau. Udang, lobster juga sama, di bawah 200 gram, jangan diambil. Kalau di Australia kepiting betina sudah tidak boleh ambil. Indonesia masih kasih kesempatan. Yang bertelur pun dikasih izin dari bulan Desember sampai Februari. Setelah itu yang bertelur tidak boleh dijual. Tapi tetap saja masyarakat tangkap, penyelundupan ke luar negeri terus ada. Nanti satu hari kita harus beli kepiting bakau dari Malaysia. Karena sudah tidak ada lagi.
Kalau jantan disisakan di alam, mana bisa beranak piana. Ini yang harus kita pikirkan, bahwa kita mengatur alat tangkap. Jangan karang dibom, jangan karang didinamit, jangan pakai portas. Karena 1 gram portas itu merusak 6 meter persegi. Padahal nelayan kalau ke laut bawa portasnya 1 jerigen. Betul tidak? Betul. 1 jerigen kasih bunuh berapa hektar. Ini pelaku lagi. Dan itu recovery-nya lama. Karang itu hanya tumbuh 2,5 cm. Kalau dia airnya bagus dan ininya bagus, paling 5 cm sampai 15 cm 1 tahun. Kalau karang ada dinamit yang udah setinggi-tinggi pohon ini, ya hancur. Rumah kita pun hancur. Dan sekarang Kementerian Kelautan tidak menerbitkan lagi sertifikat kesehatan untuk karang-karang. Karena kita percaya kalau karangnya kita ambil, ikan hiasnya juga hilang lama-lama. Karena ikan hias itu hidupnya di antara karang-karang. Ambillah ikannya, karangnya biar di situ dijaga. Itu rumahnya ikan, rumahnya Anda ambil. Selain juga untuk kehidupan ikan, juga untuk pertahanan abrasi. Kalau karangnya hancur, pantainya pun gampang sekali kena abrasi. Ini mestinya bukan cuma penanaman cemara, di pinggir juga mulai ditanam. Ada bakau pasir sebetulnya yang tahan kering, itu dia sangat kuat batangnya, itu bisa untuk tahanan abrasi. Tidak harus penuh seluruhnya, tapi di beberapa tempat. Pak Bupati, saya harus mendorong budidaya. Namun namanya budidaya tambak udang itu biasanya dia mengambil wilayah bakau. Nah, kalau saya suruh pilih antara mangrove area atau tambak area, saya tetap akan pilih mangrove area. Karena apa? Bakau itu satu untuk pertahanan climate change, temperatur udara. Yang kedua juga malaria. Di sini kalau masih ada hutan bakau, ya dijaga. Moratorium Bapak sudah benar, saya dukung. Walaupun nanti misalnya pengusahanya jadi reporter, juga janganlah semua wilayah dijadikan tambak. Minimal kalau kita punya panjang pantai 100 kilo, ya sepertiganya saja at the max to be used untuk wilayah pertambakan. Dan harusnya wilayah tambak ini juga menanam bakau sebagai green belt luar. Kenapa? Juga untuk hama mereka sebetulnya akan lebih baik. Karena mangrove ini menyerap semua racun dan chemical dan juga logam akar-akar mangrove ini. Yang kedua, mereka ini tempatnya biting bertelur, udang memijah, ikan hiu pun memijahnya biasanya di wilayah bakau beranaknya. Karena bukan mijah kalau hiu beranak. Jadi kira-kira seperti itu.